warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Berjumpa lagi dengan Ibu Herlina Asmawati pada pembelajaran IPA kelas 9 semester genap bab 6 kemagnetan dan pemanfaatannya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita bisa berjumpa kembali. Semoga anak-anak semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan yang kedua ini, materi yang akan kita bahas adalah konsep gaya magnet dan teori kemagnetan bumi. Buku yang kita gunakan adalah buku siswa Ilmu Pengetahuan Alam untuk SMP MTS kelas 9 edisi revisi tahun 2018 pada halaman 7 sampai halaman 20. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai bisa dilihat pada layar berikut ini. Nah, selanjutnya kita memasuki materi pembelajaran. Istilah magnet sering kita gunakan sehari-hari, bahkan kamu juga sering menggunakan magnet. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan magnet? Kata magnet berasal dari bahasa Yunani, magnetis litos, yang berarti batu magnesian. Magnesia adalah nama sebuah wilayah di Yunani pada masa lalu, yang kini bernama Manisa. Sekarang berada di wilayah Turki. Di wilayah tersebut terkandung batu magnet yang ditemukan sejak zaman dulu. Magnet terbuat dari logam seperti besi dan baja. Magnet memiliki berbagai bentuk dan dinamakan sesuai bentuknya. Penentuan kutub magnet batang dapat dilakukan dengan percobaan sederhana. Letakkan magnet batang di atas gabus, lalu apungkan di permukaan air. Maka ujung magnet yang menunjuk ke arah utara adalah kutub utara magnet, dan ujung magnet yang menunjuk arah selatan adalah kutub selatan magnet. Magnet selalu memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub-kutub magnet yang senama bila didekatkan akan tolak-menolak, sedangkan kutub-kutub magnet yang berbeda nama bila didekatkan akan tarik-menarik. Kutub-kutub ini selalu ada pada setiap magnet, walaupun magnet tersebut dipotong menjadi potongan magnet kecil. Tahukah kamu apa beda gaya magnet dengan gaya listrik? Dari manakah kekuatan magnet berasal? Apa beda gaya magnet dengan gaya listrik? Gaya listrik berasal dari adanya interaksi antara muatan listrik. Sedangkan gaya magnet berasal dari adanya interaksi antara kutub-kutub magnet yang ditimbulkan oleh gerakan muatan listrik atau elektron pada benda. Nah, inilah gambaran dari magnet. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat magnet bahan. Berdasarkan sifat interaksi bahan terhadap magnet, benda diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu feromagnetik, diamagnetik, dan paramagnetik. Benda-benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet termasuk pada kelompok feromagnetik. Misal, besi, baja, kobalt, dan nikel. Benda-benda yang dapat ditarik lemah oleh magnet termasuk pada kelompok benda paramagnetik. Misal, magnesium, molibdenum, dan litium. Sedangkan benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet termasuk pada kelompok benda diamagnetik. Misal, perak, emas, tembaga, dan bismut. Ada 3 cara membuat magnet, yaitu dengan cara digosok, diinduksi, dialiri arus listrik DC, atau elektromagnetik. Besi dapat dijadikan magnet dengan cara menggosok. Besi digosok dengan arah yang tetap, agar magnet elementer dapat diatur untuk menuju ke satu arah saja. Ujung kutub selatan magnet yang digosokkan dari ujung besi B ke A akan mengubah besi menjadi magnet dengan kutub selatan pada ujung B dan kutub utara pada ujung A. Jadi, ujung batang besi yang pertama kali digosok akan memiliki kutub yang sama dengan kutub magnet yang menggosoknya. Baja dan besi dapat dijadikan magnet dengan cara menginduksi atau mendekatkannya dengan magnet selama beberapa waktu.
Ujung B akan menjadi kutub utara dan ujung A akan menjadi kutub selatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa ujung besi atau baja yang berdekatan dengan kutub magnet batang akan memiliki kutub yang berlawanan dengan kutub magnet penginduksinya. Magnet juga dapat dibuat dengan cara meliliti besi atau baja dengan kawat penghantar yang dialiri arus DC. Magnet yang dibuat dengan cara demikian disebut elektromagnet. Mengapa arus DC? Karena arus DC dapat menyamakan arah magnet elementer pada besi atau baja. Kutub magnet besi atau baja yang terbentuk tergantung pada arah lilitan kawat pengantar. Jika arah arus berlawanan dengan arah jarum jam, maka ujung A besi atau baja tersebut akan menjadi kutub utara dan ujung B akan menjadi kutub selatan. Sebaliknya, jika arah arus searah dengan jarum jam, maka ujung A besi atau baja akan menjadi kutub selatan dan ujung B akan menjadi kutub utara. Gejala elektromagnet sering digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa penerapan elektromagnet tersebut dapat ditemui pada bel listrik, saklar listrik, dan telepon kabel. Sifat kemagnetan bahan dapat dihilangkan dengan cara memukul-mukul, memanaskan, atau meliliti magnet dengan arus bolak-balik atau AC. Pada prinsipnya, sifat kemagnetan dapat dihilangkan dengan cara mengacak arah magnet elementer. Berikut ini kita akan membahas tentang medan magnet. Daerah di sekitar magnet yang dapat memengaruhi magnet atau benda lain disebut medan magnet. Pola-pola yang dibentuk oleh pasir besi merupakan bentuk garis gaya magnet yang digunakan untuk menggambarkan medan magnet. Medan magnet terbesar terletak pada ujung-ujung kutub magnet. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya pasir yang ditarik oleh ujung-ujung kutub magnet, atau garis-garis gaya magnetnya sangat rapat. Medan magnet dapat digambarkan oleh serangkaian garis gaya magnet yang arahnya keluar atau ke dalam magnet. Arah garis gaya keluar magnet digunakan untuk menunjukkan kutub utara magnet, sedangkan arah garis gaya magnet ke dalam digunakan untuk menunjukkan kutub selatan magnet. Demikian materi tentang konsep gaya magnet. Sekarang kita akan membahas materi tentang teori kemagnetan bumi. Bumi adalah magnet raksasa. Bumi memiliki kutub utara dan kutub selatan. Kutub utara magnet bumi berada di sekitar kutub selatan bumi, sedangkan kutub selatan magnet bumi berada di sekitar kutub utara bumi. Ketidaktepatan kutub utara dan kutub selatan magnet bumi disebut deklinasi. Selain adanya ketidaktepatan penunjukan arah kutub utara dan kutub selatan magnet bumi, ternyata medan magnet bumi juga membentuk sudut dengan horizontal bumi, atau yang disebut dengan sudut inklinasi. Sebagai magnet raksasa, bumi memiliki medan magnet. Nah, pada pertemuan sebelumnya telah dijelaskan pengertian medan magnet, yaitu daerah di sekitar bumi yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik magnet bumi. Hal ini bisa dibuktikan jika kamu meletakkan magnet batang secara bebas, misalnya meletakkan pada styrofoam di atas air, maka magnet akan bergerak dan menunjuk pada arah kutub utara dan kutub selatan. Medan magnet bumi sangat penting bagi kehidupan di bumi. Medan magnet bumi berfungsi untuk melindungi penduduk bumi dari radiasi kosmik atau partikel listrik yang dihasilkan oleh matahari atau benda-benda langit lainnya yang mengancam kesehatan. Namun karena adanya medan magnet bumi, partikel listrik tidak dapat masuk ke seluruh permukaan bumi, tetapi hanya akan masuk ke kutub-kutub bumi. Saat menabrak atmosfer bumi, partikel listrik tersebut diionisasi, atau peristiwa dilepasnya elektron dari nukleon.
dan membentuk plasma lemah atau gas super yang dipanaskan agar elektron terlepas dari nukleon. Tampilan indah cahaya plasma inilah yang kemudian dikenal sebagai aurora. Nah, agar lebih memahami materi tentang konsep gaya magnet dan teori kemagnetan bumi, silakan kerjakan tugas berikut ini. Tugas pertama, jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar. Nah, di sini ada 5 pertanyaan. Ini pertanyaan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kemudian untuk tugas kedua, melengkapi peta pikiran. Ini peta pikiran tentang konsep gaya magnet, dan ini peta pikiran tentang teori kemagnetan bumi. Baiklah anak-anak, dari uraian materi tentang konsep gaya magnet dan teori kemagnetan bumi, dapat disimpulkan bahwa besi dan baja dapat dijadikan magnet jika magnet elementernya tersusun rapi dan kutub-kutub senama menghadap ke arah yang sama atau satu arah. Fungsi medan magnet bumi adalah melindungi planet ini dari banyaknya radiasi luar angkasa. Salah satu radiasi yang berbahaya bagi bumi adalah radiasi matahari. Nah, Nana, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran Ibu hari ini? Apakah mengalami kesulitan? Ibu berharap kalian tidak mengalami kesulitan dan terima kasih telah mengikuti pembelajaran IPA hari ini. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi kita di pertemuan ketiga pada materi induksi magnet dan gaya Lorentz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.